Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah, ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib yang dhaif menyampaikan khutbah yang singkat dengan judul, mari kita siapkan diri kita untuk berkorban. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Betapa banyak karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga tidak ada satu alasan pun, tidak ada satu khillah pun bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Salah satu anugerah terbesar yang kita rasakan sampai hari ini adalah anugerah agama. Anugerah agama. Allah berikan agama kepada kita menjadi tuntunan hidup, menjadi pedoman hidup. Dengan agama itu hidup kita jadi diterima oleh Allah. Dengan pedoman agama itu hidup kita diridhoi oleh Allah. Dengan pedoman agama itu hidup kita dituntun kepada jalan yang benar dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak benar. Dengan pedoman agama itu kita ditunjukkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Dengan pedoman agama itu juga kita dijadikan orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba Allah yang diciptakan. Karena itu maka betapa besarnya anugerah agama yang kita anut sampai hari ini, sehingga kita memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang tidak mudah digoyahkan oleh keyakinan yang lain. Karena itu maka bersyukur tidak ada alasan untuk tidak selalu menyebutkan asma Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada situasi dan kondisi saat ini, bisa jadi
kita semua dalam kondisi yang panik. Panik dengan fenomena gejala-gejala COVID yang sampai hari ini tidak menentu. Biasanya orang-orang ketika panik maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak rasional. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan naluri dan akal sehat. Bahkan bisa jadi ada orang yang justru hidupnya hari ini adalah hanya fokus pada kuantitas memiliki harta, tapi tidak pada kualitas bagaimana harta itu diperoleh dan ditasarrufkan. Seolah-olah rizki dan kebahagiaan hidup itu adalah ketika hartanya banyak. Seolah-olah hidupnya bahagia dan senang apabila semua ada di rumahnya. Kuantitas yang difikirkan. Padahal ajaran agama kita tidak menuntut kuantitas harta. Tapi yang lebih dipentingkan adalah kualitas harta. Persoalan rizki sudah Allah yang jamin. Allah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rizki dijamin oleh Allah. Dan tidak bakalan tertukar rizki satu orang dengan orang yang lain. Dijamin oleh Allah. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, tidak perlu kita khawatir persoalan rizki kita. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana kualitas harta yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi baik, menjadi saleh, menjadi ma'ruf dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah ketika diberikan karunia yang banyak adalah dengan bersyukur. Adalah dengan memberikan sebagian yang kita miliki itu bagi orang lain. Inna a'tayna kal kautsar. Kami telah memberimu kebaikan yang banyak. Memberimu kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh karena itu maka salatlah, dirikanlah salat untuk Tuhanmu. Berkorbanlah untuk Tuhanmu. Artinya apa? Manifestasi bahwa kita diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesadaran kita untuk beribadah, dan yang lebih daripada itu adalah kesadaran kita untuk berkorban. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mengajak diri pribadi dan kita semua, mari kita siapkan diri kita untuk berkorban. Kita semua mampu. Allah sudah nyatakan, inna a'tayna kal kautsar. Kami telah memberimu karunia yang banyak, memberimu kebaikan yang banyak. Dan ini ditujukan kepada pribadi-pribadi. Karena itu maka semua kita mampu, tidak ada alasan untuk tidak mampu. Buktinya mari kita hitung. Kalau memang ingin hitungan matematika, kita hitung secara matematis seberapa besar kemampuan kita hari ini. Bagi saudara dan bapak sekalian yang hari ini setiap harinya mengeluarkan uang untuk apapun itu 10.000 rupiah, maka dia termasuk orang yang kaya dan mampu. Apalagi lebih daripada 10.000. Kalau sebungkus rokok barangkali 15.000 atau lebih, maka yang bisa membeli sebungkus rokok 15.000 setiap hari adalah orang-orang yang memiliki kebaikan yang banyak dan Allah beri kenikmatan itu. 15.000 sehari. Kalau kita kali-kali dalam 1 tahun, dikalikan 365 hari, maka uang yang kita gunakan itu adalah lebih kurang 5.475.000 rupiah. Artinya setiap hari kita mengeluarkan uang 15.000, pada dasarnya dalam 1 tahun kita adalah orang yang mampu untuk berkorban. Sementara panitia mengumumkan
korban hanya 2.400.000 rupiah. Separuh dari kemampuan yang tadi disebutkan. Artinya apa? Ketika Allah sudah mampukan kita, mari munculkan kesadaran diri kita bahwa kita adalah orang yang mampu dan mensyukuri kemampuan itu dengan membayar korban, mengeluarkan korban. Kenapa? Karena dengan berkorban harta kita menjadi suci dan bersih. Dengan berkorban insya Allah jiwa kita menjadi jernih, menjadi bening, bisa menangkap pesan-pesan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka marilah, waktu berhaji masih kurang lebih 1 bulan. Artinya dalam waktu 1 bulan ini kita semua menyadarkan diri dan keluarga untuk tidak atau enggan berkorban. Perintah berkorban jelas, kemampuan kita ada, tapi banyak di antara kita yang tiba-tiba menjadi merasa miskin ketika perintah itu datang. Semua ada, tapi hanya untuk mengeluarkan 2.400.000 atau lebih sedikit, itu pun tidak terjadi. Kenapa? Karena kesadaran keberagamaan kita yang di situasi yang tidak menentu ini ikut tergoyahkan. Kita diuji oleh Allah dengan COVID, diuji oleh Allah dengan kesulitan ekonomi, tapi kita semua lupa bahwa di balik itu semua ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mari kita fokuskan bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan. Sehat, sakit di tangan Allah. Tapi ikhtiar kita lakukan. Kita ikuti saran-saran ahli, kita ikuti. Tapi jangan lupa, di samping usaha-usaha lahiriah tadi, maka usaha batiniyah juga kita lakukan. Kita keluarkan korban, di samping itu yang terakhir, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak berdoa. Kita berbanyak munajat kepada Allah. Kita vaksin hati kita. Jangan vaksin hanya tangan lengan kita, tapi kita vaksin hati kita. Supaya dekat dengan Allah, memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh dengan Allah, insya Allah kita akan diringankan menerima musibah dunia ini. Karena itu maka dalam kesempatan yang singkat ini ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Doa ini sudah terbiasa kita baca, cuma barangkali maknanya yang kadang-kadang tidak kita resapi. Doa itu adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Jadi menghindari maksiat itu karena kita takut kepada Allah. Besarkanlah rasa takut itu ya Allah sehingga kami tidak bermaksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan anugerahkan kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu ya Allah. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami menghadapi segala musibah dunia ini. Jadi berat ringannya musibah ternyata tergantung pada keyakinan kita. Semakin yakin kita akan kuasa Allah, maka semakin ringan menerima musibah dunia yang kita rasakan. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah itu warisan dari kami.
nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kekuatan, semua kita lakukan. Semua kita miliki, tetapi kenikmatan itu jika tidak diridhoi oleh Allah maka tidak ada gunanya. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, doa ini luar biasa. Rasulullah ajarkan kepada kita untuk diamalkan, untuk senantiasa dizikirkan di setiap waktu keluangan kita, baik di pagi hari maupun di petang hari. Supaya apa? Semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Supaya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Dan ketika kesyukuran dan kedekatan itu dengan Allah, insya Allah akan diberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.